Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 17 sampai 25. Sebelum membaca dan merenungkan firman, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus untuk kasih setiamu, rahmatmu yang tak berkesudahan bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahanmu. Kesempatan yang indah Engkau berikan saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam ketaatan. Hamba-Mu ini yang telah Engkau persiapkan, biarlah boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan firman ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani 13 ayat 17 sampai 25 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat dan Doa Selamat. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik, dan secara khusus aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati, Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, senang sekali saya boleh menyapa saudara dalam perenungan firman di saat ini. Biarlah damai dan sukacita dari Tuhan Yesus oleh Roh-Nya yang kudus akan selalu menaungi saudara-saudara dimanapun saudara berada di saat ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sejak zaman para rasul dan gereja mula-mula, menjadi pengikut Yesus memang tidaklah mudah. Selalu tidak luput dari berbagai tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan. Seperti yang dialami oleh orang Kristen Yahudi yang menjadi penerima surat Ibrani dalam bacaan kita di saat ini. Namun penderitaan mereka tentu tidak sia-sia, karena ada jaminan keselamatan di dalam Yesus. Kepastian inilah yang disampaikan para rasul dan para penginjil sebagai pemimpin rohani bagi jemaat, sehingga jemaat tetap teguh beriman dan berpengharapan, sekalipun mengalami penganiayaan. Bahkan para pemimpin ini bukan sekedar menginjil atau memberi nasihat, tetapi juga memberi teladan bagaimana mempertahankan iman, bahkan menjadi martir demi Injil. Karena itu peran pemimpin rohani lewat teladan, nasihat, dan doa bagi jemaat sangatlah berarti agar jemaat tetap teguh beriman dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bacaan kita saat ini terdapat di kitab Ibrani. Kitab ini merupakan surat yang ditulis oleh seorang yang tidak menuliskan namanya di sepanjang suratnya. Sehingga surat ini juga disebut surat anonim atau tidak memuat nama penulis surat. Maksud penulisan surat ini adalah untuk memberikan ajakan, peringatan
bahkan nasihat kepada orang Kristen Yahudi agar tidak meninggalkan iman mereka kepada Yesus dan kembali menganut Yudaisme. Untuk meyakinkan penerima yang berlatar belakang Yahudi, maka penulis menampilkan banyak hal dari Perjanjian Lama, terlebih tentang saksi-saksi iman yang berasal dari Perjanjian Lama dan merupakan nenek moyang Israel di pasal 11. Penulis menunjukkan bahwa para tokoh iman Perjanjian Lama ini sekalipun telah mati sebelum kehadiran Yesus untuk menebus dosa, tetapi mereka diselamatkan melalui iman mereka dalam pengharapan akan datangnya Mesias yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi para saksi ini diselamatkan di dalam iman kepada Sang Mesias bukan karena melakukan hukum Yahudi. Sehingga betapa beruntungnya umat Perjanjian Baru, termasuk penerima surat Ibrani yang telah mengenal dan mengalami kasih karunia di dalam Yesus Sang Mesias. Karena itu penulis menasihatkan agar tetap bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus. Nasihat inilah yang kita baca di akhir surat Ibrani, yakni di pasal 13 yang juga menjadi bacaan kita di saat ini. Secara tersurat, jelas nasihat di sini ditujukan kepada jemaat. Namun secara tersirat kita pun bisa mendapat nasihat yang ditujukan kepada para pemimpin rohani. Karena itu dari bacaan ini marilah kita menempatkan posisi sesuai keberadaan kita dalam gereja, baik kita sebagai jemaat tetapi juga sebagai pemimpin di jemaat. Yang pertama, nasihat untuk jemaat. Sebagai jemaat yang disimbolkan dengan kawanan domba milik Tuhan, diingatkan di ayat 17 agar memiliki ketaatan, tetapi juga diperlukan adanya kerendahan hati untuk tunduk pada pemimpin-pemimpin yang dalam hal ini menunjuk pada pemimpin rohani atau para pelayan Tuhan. Mereka patut ditaati karena mereka berjuang dan bertanggung jawab bagi keselamatan jiwa jemaat yang mereka pimpin. Bahkan mereka melakukan itu dengan hati nurani yang baik. Artinya tidak ada motivasi yang jahat dalam pelayanan mereka. Mereka sungguh melayani untuk keuntungan jemaat, bukan untuk keuntungan mereka pribadi. Hal ini tentu terbukti ketika dalam gereja mula-mula, baik para rasul dan para penginjil, banyak yang mati martir karena memberitakan Injil Kristus dan karena mempertahankan Injil. Dengan demikian, maka jemaat diperlengkapi, dibangun imannya untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka, terlebih untuk memuliakan Tuhan. Jadi jelas bahwa mereka ini telah mengabarkan Injil bukan saja dengan perkataan, tetapi terlebih dengan tindakan nyata sebagai pertanggungan jawab kepada Tuhan yang telah mempercayakan umatnya kepada mereka sebagai pemimpin. Karena itu di ayat 7 pasal 13 ini ada ajakan bagi jemaat agar mengingat para pemimpin yang telah menyampaikan firman. Perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Selanjutnya penulis juga menasihati jemaat supaya mendoakan para pemimpin agar mereka kuat dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin rohani, agar motivasi melayani tetap murni, terlebih agar mampu menghadapi berbagai tantangan dalam mengabarkan Injil Kristus. Tetapi bukan hanya sampai di doa, jemaat juga harus menghargai para pemimpin, bukan hanya dengan uang atau materi, tetapi yang terutama dengan cara menopang mereka dalam pelayanan lewat bekerja sama dengan para pemimpin, agar persekutuan tubuh Kristus atau gerejanya tetap bersatu dan kokoh menghadapi tantangan zaman. Karena itu bagi kita jemaat Tuhan di masa kini pun diingatkan agar mau menerima nasihat dengan hati yang rela dan penuh sukacita. Karena nasihat diberikan pasti untuk kebaikan, untuk memperlengkapi jemaat dalam iman. Seperti nasihat dari ayah atau ibu kepada anak-anaknya yang dikasihi. Jangan marah saat dinasihati pemimpin rohani, baik secara langsung tetapi juga melalui nasihat firman Tuhan dalam khotbah di mimbar-mimbar ibadah. Karena masih ada jemaat yang tidak terima jika khotbah terlalu keras, apalagi jika khotbah itu seakan menyinggung pribadi. Tidak jarang ada yang walk out dari ibadah karena malas dengar khotbah yang keras. Bahkan ada yang menghampiri pengkhotbah selesai ibadah hanya untuk mempertanyakan maksud khotbah itu, lalu marah kepada si pengkhotbah, marah kepada pendeta. Padahal apa yang dikhotbahkan telah sesuai dengan firman dalam Alkitab. Yang kedua, nasihat untuk para pemimpin. Sebagai pemimpin atau yang disimbolkan sebagai gembala,
Kita semua adalah pemimpin yang telah Tuhan percayakan. Mungkin kita bukan pemimpin di kantor, tetapi saat di rumah kita adalah pemimpin sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua. Kita adalah pemimpin bagi anak-anak kita. Apalagi jika kita memang adalah pemimpin di tempat bekerja selaku atasan, pemimpin di masyarakat selaku pemerintah. Terlebih dalam konteks bacaan ini berbicara tentang pemimpin di jemaat selaku pelayan khusus. Melalui bacaan ini kita diingatkan agar menjadi pemimpin yang layak untuk ditaati, bukan karena ditakuti, tetapi karena dikasihi dan karena dapat diteladani. Sebagai pemimpin dimanapun kita berada, apalagi sebagai pemimpin rohani, memang kita perlu belajar dan meneladani kepemimpinan dari pemimpin-pemimpin yang baik dan sudah terlihat keberhasilannya di dalam dunia kerja, di pemerintahan, dan di jemaat atau gereja. Bahkan dari media-media kita bisa belajar dari para penginjil terkenal yang sehat pengajarannya. Tetapi ingat, sehebat apapun pemimpin di dunia ini dan para penginjil, mereka pasti punya kelemahannya juga. Maka kita harus pertama-tama belajar dan meneladani kepemimpinan Sang Gembala Agung dan pemimpin terbesar bagi kita. Dialah Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang kepemimpinannya sangat sempurna. Dialah yang mengguncang sistem kepemimpinan dunia yang otoriter, mempermalukan para pemimpin diktator yang bertindak sebagai penguasa dan penuh keangkuhan. Karena Yesus saja yang adalah Raja Sorga, penuh kerendahan mau datang ke dunia, penuh kasih kepada manusia. Bahkan ia telah berfirman, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam Matius 20 ayat 28. Jelas bahwa jika kita meneladani Yesus dalam menjalankan kepemimpinan, kita tidak menggunakan tangan besi atau kekerasan, tetapi kita menggunakan kasih. Sehingga ketika kita disebut pemimpin, ingatlah, dalam prakteknya kita hanyalah pelayan bukan tuan. Karena Tuhan kita adalah Kristus. Karena itu, bacaan ini mengingatkan para pemimpin atau para pelayan, saya dan saudara, agar supaya memiliki hati yang menghamba kepada Kristus dalam kepemimpinan kita. Sehingga kita bukan hanya mampu memberi nasihat, tetapi juga mau menerima nasihat Tuhan lewat kesediaan belajar firman setiap hari. Agar Roh Kudus menguasai kita untuk memperlengkapi diri dengan baik, sebelum menyampaikan nasihat dan khotbah untuk memperlengkapi jemaat. Agar yang kita sampaikan sungguh adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, apalagi kehendak jemaat, atau ada istilah asal bapak atau ibu senang. Mari kita pun bukan hanya menuntut jemaat hidup kudus, melainkan kita lebih dulu menjadi teladan bagi jemaat bagaimana hidup kudus. Karena hidup kita ibarat tinggal di dalam rumah kaca, kita dilihat jemaat dari berbagai sisi. Mari doakanlah jemaat setiap saat, dan di saat-saat jemaat dalam kesulitan, berhadapan dengan ancaman, bahkan penganiayaan, jangan lari meninggalkan jemaat, tetapi berjaga-jagalah demi keselamatan jemaat. Sebagaimana nasihat Rasul Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Terpujilah Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara.